Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bulan, ayo kita belajar IPA bersama. Bentuk bulan. Bulan berbentuk bulat, mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Dampak dari pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Sementara itu, pasang perbani yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. 2. Pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 27,3 hari yang disebut kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sekitar 29,5 hari yang disebut kala revolusi sinodis atau 1 bulan sinodis. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. 3. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan adalah sebagai berikut. 1. Fase new moon atau bulan baru. Fase new moon adalah fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Ini adalah fase yang memungkinkan terjadinya gerhana matahari.
Pada saat ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Jadi deh, dari bumi, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. 2. Fase waxing crescent atau hilal awal bulan atau bulan sabit awal. Setelah mengalami fase new moon, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Makanya dari bumi, bulan akan terlihat menyerupai bentuk seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari ke-1, 2, dan 3. 3. Fase first quarter atau paruh awal. Bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisinya sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tepat terkena di setengah bagian bulan. Alhasil, pada fase ini kita melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. 4. Fase waxing gibbous atau cembung awal. Setelah melewati seperempat putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan waxing gibbous. Saat ini bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil, ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung atau bagian 3/4 bulan. Fase ini terjadi di hari ke-10, 11, dan 12. 5. Full moon atau bulan purnama. Fase full moon adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Mirip seperti pada fase first quarter. Bedanya, bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang berukuran lebih besar. Hasilnya, bulan terlihat bulat sempurna seperti bakso. Satu hal yang unik dari fase ini adalah full moon dapat memunculkan fenomena gerhana bulan. Fase ini terjadi di hari ke-13, 14, dan 15. 6. Waning gibbous atau cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat cembung dari bumi, atau hanya terlihat 3/4 bagian bulan. Fase ini terjadi di hari ke-17, 18, dan 19. 7. Third quarter atau paruh akhir. Fase ini adalah saat di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya, cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi, bulan terlihat setengah lingkaran. Fase ini terjadi di tanggal 21, 22, dan 23. Yang terakhir yaitu yang ke-8, waning crescent, atau hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Seperti namanya, fase ini merupakan saat di mana bulan kembali berbentuk sabit. Saat ini, bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Fase ini terjadi di tanggal 27, 28, dan 29. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal atau new moon, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Jadi, meskipun di luar angkasa bulan berbentuk bulat, kita dapat melihatnya dengan berbagai macam bentuk karena adanya fase bulan. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.